penelitian itu bisa saja menjadi istilah yang sangat berharga. Itu bisa mengarah pada suatu kemungkinan atau sesuatu yang bisa mengungkapkan jawaban atas pertanyaan tidak mungkin. Nah, dua pertanyaan dasar yang harus dipelajari oleh peneliti pemula untuk dijawab adalah bagaimana dan kapan harus kita menggunakan metode penelitian dan statistik, prosedur atau prosedur statistik. Nah, ahli-ahli statistik itu menghasilkan prosedur atau rumus statistik itu disebut algoritma. Penelitian menggunakan algoritma ini untuk menyelidiki pertanyaan penelitian dan hipotesis. Nah, hasil dari kooperasian ini itu sudah biasa memajukan penelitian dan hipotesis. Nah, bagaimana pemahaman kita tentang sesuatu itu bisa menggunakan statistik, atau mungkin ada yang ingin didata itu biasanya menggunakan ahli-ahli statistik. Nah, untuk menguji pemahaman kita tentang fenomena yang dipelajari, penelitian ilmiah dapat didefinisikan itu sebagai penelitian yang sistematis, terkontrol, penyelidikannya secara empiris dan juga kritis dari proposisi hipotesis tentang dugaan hubungan antara fenomena yang dinamis. Baik, yang kedua kita masuk pada karakteristik dan metode ilmiah. Selanjutnya memperkenalkan langkah-langkah dalam pengembangan topik penelitian. Dalam memilih topik penelitian tentunya tidak segampang yang kita kira. Buktinya banyak orang yang memilih topik penelitian setelah mengerjakan, namun di tengah jalan itu putus, tidak menyelesaikannya hingga habis. Jadi yang bisa mengerjakan hingga selesai itu beruntung karena dapat memilih dan berkonsentrasi pada suatu bidang penelitian yang menarik bagi mereka. Dari mana saja sumber-sumber penelitian agar penelitian itu bisa berjalan? Itu bisa saja dari majalah dan terbitan berkala. Banyak pendidik yang merasa terbitan itu selain jurnal profesional hanya berisi artikel yang dipermudah, yang ditulis untuk masyarakat umum. Beberapa hal ini memang benar, tetapi artikel ini cenderung menghilangkan file jargon teknis yang membosankan dan seringkali menjadi sumber masalah dan hipotesis. Nah, yang kedua itu mereka biasa ambil dari ringkasan penelitian organisasi riset profesional. Itu yang menerbitkan ringkasan secara tidak teratur yang memberikan pandangan dekat pada bidang utama penelitian di berbagai bidang. Ringkasan ini itu sering sekali berguna untuk memperoleh informasi tentang topik penelitian, karena mereka mensurvei berbagai macam penelitian. Sekian itu. Terus bisa ada lagi itu dari kehidupan sehari-hari. Sehari-hari setiap hari itu dihadapkan itu pada berbagai jenis komunikasi via penyiaran dan percetakan, komunikasi interpersonal atau hubungan masyarakat, kampanye dan sebagainya, sehingga itu mereka bisa menarik kesimpulan untuk membuat suatu topik penelitian yang menarik. Setelah menentukan topik, tentunya harus melakukan hipotesis. Nah, apa itu hipotesis? Hipotesis adalah formal pernyataan tentang hubungan antar variabel dan itu diuji secara langsung. Hubungan yang diprediksi antara variabel benar atau salah. Di sisi lain, pertanyaan penelitian adalah pertanyaan yang dinyatakan secara resmi.
dimaksudkan itu untuk memberi indikasi tentang sesuatu, dan itu tidak terbatas pada penyelidikan hubungan antar variabel. Penelitian dan desain eksperimental diperlukan untuk hipotesis itu melalui pendekatan penelitian yang berbeda. Beberapa pertanyaan membutuhkan metodologi survei melalui telepon atau surat. Yang lainnya paling dijawab melalui, atau yang lainnya bisa saja melalui wawancara langsung. Namun, masih ada masalah lain yang memerlukan situasi laboratorium yang terkontrol untuk menghilangkan variabel lain yang variabel asing ya. Variabel asing itu dimaksudkan sebagai pendekatan yang dipilih oleh peneliti tergantung pada tujuan dan studi atau berapa banyak uang yang tersedia untuk melaksanakan analisis. Kita tahu sendiri ya bahwa mensurvei melalui kuesioner itu tentunya membutuhkan uang yang banyak, atau penelitian melalui laboratorium itu tentunya membutuhkan biaya yang cukup banyak. Itu tergantung dari kesediaan si peneliti. Apapun judulnya itu dia harus siap hingga selesai, karena menurutnya topik itu menarik untuk diteliti. Karakteristik dan metode ilmiah itu ada 5 ciri atau prinsip yang membedakan metode ilmiah dengan pengetahuan lainnya. Itu biasanya pendekatan penelitian yang tidak mengikuti prinsip-prinsip ini tidak dianggap sebagai pendekatan ilmiah. Penelitian ilmiah bersifat publik. Kemajuan ilmiah bergantung pada informasi yang tersedia secara bebas. Seorang peneliti, khususnya di bidang akademi sektor, tidak dapat memohon pengetahuan pribadi, metode, atau data dalam berbentuk keakuratan temuannya. Informasi penelitian ilmiah harus dikomunikasikan secara bebas dari satu peneliti ke penelitian lainnya. Baik, yang ketiga kita masuk pada prosedur penelitian. Prosedur penelitian atau penggunaan metode penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memberikan evaluasi data yang objektif dan tidak bias. Baik, yang terpenting itu adalah hampir tak terhitung jumlah variabel intervening atau pengaruh dapat menghancurkan bahkan proyek penelitian yang paling terencana dengan baik. Itu proses penelitiannya harus melalui 8 langkah. Nah, beberapa ini akan saya tampilkan. Yang pertama itu pilih masalah, yang kedua tinjau penelitian dan teori yang ada jika relevan, yang ketiga kembangkan hipotesis atau pertanyaan penelitian, yang keempat menentukan metodologi atau desain penelitian yang sesuai, 5 itu kumpulkan data yang relevan, 6 analisis dan interpretasikan hasilnya, terus 7 sajikan hasil dalam bentuk yang sesuai, dan 8 gandakan penelitian bila perlu. Baik, sekian itu saja dari saya dengan buku yang saya bahas. Jangan lupa di like.